dari saya pribadi atau mungkin mewakili dari para penggiat lingkungan, yang diharapkan semoga pemerintah ikut andil dalam memfasilitasi atau memberikan semacam anggaran atau untuk yang jelas untuk mempermudah kawan-kawan penggiat lingkungan ini untuk bisa mendaur ulang semua sampah. Selama ini para penggiat lingkungan kebanyakan memang masih sifatnya mandiri ya, jadi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, belum terlalu banyak dorongan dari pemerintah atau instansi terkait serta dinas-dinas yang terkait untuk permasalahan persampahan ini gitu. Termasuk kawasan-kawasan ya, belum melakukan pengelolaan ya, sampahnya ya Mas? Seperti hotel, mall, restoran dan lain sebagainya gitu. Sampah ini bisa terkelola dari sumber ya, paling terendah semisal dari RT, RW, pedesaan, kecamatan sampai tingkat ke kabupaten dan provinsi begitu. Kebersihan yang pasti untuk warga sekitar, terus kedua juga memberikan nilai ekonomis karena memang selama kita memilah sampah juga ada imbal balik dari bank sampah itu sendiri. Dan yang ketiga bernilai edukasi untuk masyarakat bahwa mengolah sampah itu sangat-sangatlah penting. Karena mereka juga bingung ya kalau mau ngumpulin di mana. Oh ternyata sudah ada bank sampah. Mereka sudah banyak dari mulut ke mulut sudah sampai di sini, responnya otomatis bagus sekali. Nilai positif bagus sekali karena mereka juga kebanyakan buat di kelompok-kelompok karena keuangan dikelola oleh kelompok. Ada nilai positifnya di teman-teman kami di mana styrofoam itu kan tidak laku ya, di mana-mana nggak laku. Kita punya inisiatif dan kita sudah MOU dengan perusahaan untuk kita kumpulkan dan fokus unit di bank sampah sini untuk mengumpulkan styrofoam dan di perwakilan di Yogyakarta. Yang paling jelas di lingkungan adalah lingkungan sangat bersih. Pertama. Kedua, dari pengelolaan sampah tersebut, kalau kita melihat dari aspek ekonomi yang terkecil, kita tidak usah melihat dari aspek ekonomi makro, tapi kita mencoba melihat dari sisi ekonomi mikro. Dari hal-hal sampah yang tidak kita kelola, artinya sampah itu kan barang yang sifatnya tidak disukai oleh kita. Namun di dalam unsur tersebut, di dalam sampah tersebut, kalau kita pisah-pisahkan, kalau kita cermati, itu sebenarnya ada aspek ekonomi. Walaupun aspek ekonomi tidak besar, tapi kalau kita berkelanjutan, kalau kita berkesinambungan, saya yakin akan memberikan kontribusi yang plus terhadap lingkungan. Tahun 2021 ini menurut Pak Jun konteksnya adalah daur ulang. Dilihat dari perspektif Kota Yogyakarta yang punya brand berarti nyaman, untuk tata kelola sampahnya seperti apa coba? Kalau menurut saya, komunitas-komunitas pengolah sampah yang terbentuk di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arif terkait dengan slogan Jogja berarti nyaman, sekarang bagaimana dengan kondisi sekarang, khususnya terkait dengan sampah ya? Ya, mungkin masih belum nyaman juga. Masih belum nyaman juga. Nah, kemungkinan karena belum terimplementasinya daripada kegiatan pengolahan sampah yang diranahkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah mandiri. Komunitas teman-teman di Yogyakarta ini sejauh mana dalam melakukan upaya penanganan, pengurangan, tata kelola, ya? Apakah itu sudah ada satu wadah dalam hal ini untuk menjembatani berapa sih timbulan yang sudah dihasilkan? Banyak komunitas-komunitas yang ada di DIY khususnya. Namun sebetulnya harapan kita dengan adanya banyaknya komunitasnya seharusnya kan ada sisi pengurangan, ada
banyak kendala yang dihadapi oleh teman-teman di komunitas. Kemudian salah satunya kemungkinan merubah mindset pola pikir masyarakat, terus juga mungkin kurangnya inovasi-inovasi, edukasi juga ya. Kalau edukasi yang tadi itu, kalau edukasi mungkin sudah ada edukasi sosialisasi, tapi kan yang namanya merubah pola pikir masyarakat, merubah mindset ini kan yang namanya sampah ini kan bagaimanapun juga ini tanggung jawabnya sumber penghasil sampah. Nah, namun dalam mengedukasi ini kan tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman komunitas, perlu ada support. Kalau hal itu mungkin terfasilitasi, baik difasilitasi dalam bentuk edukasi, sarana prasarana, kemudian saya rasa mungkin ada sedikit pengurangan yang ada di TPA. Kalau kita merujuk undang-undang Pak Jun, itu siapa saja sih yang harusnya melakukan pengelolaan sampah Pak Jun? Kalau yang pengelolaan sampah, kalau merujuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 kan seharusnya masyarakat itu sendiri, termasuk kawasan. Ya, untuk menciptakan kawasan yang asli. Segala sesuatu tanpa adanya suatu komitmen, saya rasa tidak akan jalan. Mulai tahun berapa Pak Jun mengelola sampah sama teman-teman yang ada di RT ini Pak Jun? Pertama kita awali dari tahun 98. Pertama kali kita namanya Mekah Abadi. Jadi dari tahun 2008 sampai tahun 2009. Tahun 98 sampai 2008 kita belum pakai nama. Di wilayah sini itu setiap satu rumah itu punya komposter. Berarti setiap rumah itu selalu mengelola sampah organiknya itu sendiri. Padahal yang namanya sampah organik itu hampir 60% dari sampah rumah tangga itu sudah tertangani sendiri. Terkait beberapa piagam dan sertifikasi ini apa sih Pak Jun? Korelasinya? Begini, ya. Banyak penghargaan yang saya peroleh itu ada. Salah satunya ini ya Pak Jun ya. Ini dari Kementerian Kemenkumham, ya. Gitu. Dari Kementerian Kemenkumham, gitu. Kita sudah dapat label merek juga Kreseka, karena kita awal mulanya dari Kreseka. Dari Kresek kita awal mulanya gitu. Terus di sisi lain banyak penghargaan lain, termasuk salah satu, dan juga tahun 2000 yang kita pikirkan kan betulnya banyak. Ya. Kita bikin daur ulang itu maunya tujuannya untuk apa dulu? Ya. Kalau mau untuk dipakai sendiri, untuk koleksi sendiri, no problem, tidak masalah. Tapi kalau orientasinya tujuannya nanti untuk dijual, untuk ini yang sebetulnya ini yang mereka perlu pikirkan. Ya, maksudnya daur ulang dari segi nilai sisi kreatif ya, Pak? Karena daur ulang kan ada dua, dalam bentuk produk, yaitu untuk pengelolaan lanjutan seperti daur ulang material plastik maupun kertas yang lain ya. Kalau ini daur ulang sisi nilai kreatifnya ya, Pak? Kreatifnya. Saya pengen menanyakan bagaimana sih subsidi yang didapatkan dari hasil pengelolaan masyarakat yang ada di sini Pak Jun. Tadi saya mendengar dari Pak RT juga katanya kita kontribusinya hanya membayar 3.000. Salah satu bentuk fasilitas dari daerah, umpamanya untuk pembiayaan, Pak, itu kita dapat bantuan. Ya. Berarti dari pihak PU, wilayah kami hampir bisa menurunkan reduksi hampir 60 sampai 65%. Wih, luar biasa ya Pak Jun ya. Nah, itu caranya gimana Pak Jun sehingga subsidi itu bisa didapat, sehingga masyarakat tidak dibebani dengan mungkin ada residu dari jasa pengangkutan sampah itu Pak Jun? Kita sampaikan ke mana, ke dinas ya. Karena waktu itu kita kan ke dinas, kita sampaikan bahwasannya kita butuh bantuan seperti ini. Kita tidak tunjukkan bahwasanya di wilayah seperti ini. Nah, dari dinas lama-lama kan akhirnya mengetahui loh, dari sekian banyak warga masyarakat itu seharusnya sampah yang terkumpul itu berapa ton, tapi yang ternyata diangkut hanya ini. Jasa pengambilan sampah, namun tidak memungkiri kita harus ada biaya yang kita keluarkan. Kita ada biaya, mungkin bisa kalau dengan lewat jasa swasta mungkin sampai 30.000 per bulan. Kita di sini hanya 3.000 per bulan. 3.000 per bulan setiap kakak? Setiap kakak. Itu pun masih dapat pengembalian 55%. Wih, nah ini Pak Jun, maksud saya gini, harapannya bisa ditiru oleh teman-teman yang lain bahwa penanganan pengelolaan sampah itu
tidak harus dengan biaya mahal kan seperti itu. Nah, tentunya yang paling urgent adalah dinilai sisi edukasi dan sosialisasi. Selama ini saya aktif di LSM yang sejak awal 90-an sebenarnya kita sudah bergerak di masyarakat. Khusus untuk persoalan sampah ini kita mulai fokus di tahun 2004 dan selama ini gitu ya, lembaga saya namanya Lestari gitu ya. Lestari fokus untuk isu persampahan ini mulai tahun 2004. Setahu saya pada sekitar tahun 2003-an gitu ya, ini di Kampung Sukunan dipelopori oleh Pak Iswanto gitu ya, itu muncul apa yang mereka sebut dengan istilah bank sampah mandiri gitu ya, bank sampah mandiri. Yang saya tahu bahwa pada awalnya bank sampah ini sebenarnya hanya untuk mempermudah gitu ya, bagaimana mengajak masyarakat untuk pengelolaan sampah atau untuk mengelola sampah. Nah, memang harus kita akui bahwa dari tahun 2003 sampai 2009 lah gitu ya, sampai 2009 gitu ya, itu ada semacam kesulitan-kesulitan ketika kami harus melakukan sosialisasi ke masyarakat gitu. Nah, dengan lahirnya bank sampah, dengan istilah bank sampah gitu ya, ini harus kita akui setidaknya bagi masyarakat ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Jadi istilah sebagai sebuah istilah bank sampah itu sendiri sudah menarik sebenarnya. Itu menurut saya gitu. Bahwa bank sampah ini sebenarnya adalah metamorfose dari gitu, gerakan-gerakan pengelolaan sampah yang sebelumnya itu sudah muncul di masyarakat kita. Saya kira itu. Ya, nama saya Iswanto dari Sukunan, Desa Wisata Lingkungan di kawasan Kabupaten Sleman. Kami merintis sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat yang kami rintis sejak tahun 2003-2004. Awalnya karena di Sukunan ini daerah pinggiran, waktu itu memang tidak ada pelayanan sampah dari pemerintah ataupun swasta, sehingga kebanyakan masyarakat menyelesaikan sampahnya dengan cara masing-masing yang tidak ramah lingkungan, dibakar ataupun juga dibuang sembarangan. Berangkat dari situ kemudian memberikan semangat dan gagasan pada kami untuk mulai menggagas sistem pengelolaan sampah yang mandiri, produktif dan ramah lingkungan. Nah, kami belajar memang dari pemulung ya, dari pemulung kemudian diskusi dengan pengepul, akhirnya lahirlah sistem pemilahan sampah dari rumah. Jadi pada prinsipnya adalah memilah sampah sejak dari rumah, sejak dari sumbernya. Sampah organik kami selesaikan di rumah masing-masing dengan menggunakan komposter sederhana waktu itu dengan menggunakan gerabah. Kemudian berkembang menjadi komposter, kami menciptakan model komposter dan juga kita melakukan pengelolaan sampah organik secara komunal, kelompok. Jadi ada kelompok Dasawisma, ada kelompok RT yang membuat kompos dan nanti setelah dihasilkan kompos tersebut digunakan untuk kelompok, untuk masing-masing rumah tangga, dan ketika sudah cukup maka kemudian kita jual. Nah, sementara untuk sampah yang anorganik setelah dipilah dari rumah kita membagi 3 kategori ya. 3 kategori sampah yang non organik ini, yaitu sampah golongan kertas, kemudian golongan plastik, kemudian golongan logam dan kaca. Nah, sementara setelah dari rumah nanti kemudian dikumpulkan dengan menggunakan konsep sodako sampah. Jadi ditempatkan pada tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Kemudian nanti dari tempat-tempat sampah tersebut kemudian nanti dikumpulkan oleh petugas, kemudian dijual. Pada prinsipnya nanti dijual kepada pengepul. Nah, hasil penjualan sampah tadi kemudian digunakan untuk pembangunan kampung, artinya masuk ke kas kampung terlebih dahulu.
Sementara itu untuk sampah-sampah yang tidak laku dijual, di Sukunan ini sejak tahun 2003 kita juga sudah meng-create ya, membuat kerajinan-kerajinan sampah dari sampah plastik, bungkus-bungkus kemasan, ada kopi, ada susu dan lain sebagainya, itu dijadikan aneka macam kerajinan daur ulang sampah plastik. Dan itu kita sudah ekspor ya, sejak tahun 2006 kita sudah ekspor ke luar negeri produk-produk kami, dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak pesanan. Sementara itu juga sampah styrofoam, gabus styrofoam itu sejak tahun 2006 kita juga sudah mulai mengolah menjadi aneka macam produk. Antara lain adalah batako untuk membangun rekonstruksi rumah pada saat itu gempa Bantul itu. Kita juga membuat rumah-rumah dari sampah styrofoam dan sampai sekarang dihuni. Kemudian juga dibuat pot bunga. Kemudian untuk sampah-sampah kaca yang tidak laku dijual, kita juga mengolahnya dengan mesin sederhana yang kita create. Itu juga kita buat macam-macam aneka produk dan bisa menjadi batako juga, menjadi pot bunga dan seterusnya. Sementara untuk sampah-sampah yang organik keras yang seperti tempurung kelapa, ya, kemudian ranting-ranting, kita jadikan briket bioarang. Itu juga kita menjadikan bahan bakar alternatif. Selain juga menjadi semacam asap cair. Untuk kotoran ternak kita juga mengolah menjadi biogas ya. Kebetulan kita ada kandang kelompok ya, sehingga kemudian hasilnya adalah itu biogas. Sementara untuk sampah-sampah residu, sampah-sampah residu itu kita minimalkan ya, kita bisa menekan sampah residu yang dibawa ke TPA Piungan itu hanya sekitar 15%-an. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan, kita kemudian juga mengembangkan sistem bank sampah. Nah, sistem bank sampah yang kita rintis sebenarnya bank sampah kolektif, artinya komunal. Ya. Mendorong ibu-ibu untuk kemudian membangun kekuatan kelompok, nah, karena hasilnya nanti juga untuk masuk ke kas dasawisma. Kemudian di dasawisma ini nanti uangnya digulirkan, ada yang dengan sistem simpan pinjam. Jadi akhirnya berkembang, bisa meningkatkan untuk income bagi kelompok tersebut. Selanjutnya tahun 2007-2008 kita mengembangkan menjadi desa wisata lingkungan, di mana salah satu kekuatan dari desa kita adalah pengelolaan sampah mandiri tadi. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kunjungan wisata untuk belajar pengelolaan sampah di Sukunan ini tetap ada. Pada sebelum pandemi itu bisa mencapai sekitar 1.100-an per bulan untuk wisatawan yang berkunjung di Sukunan ini. Sementara pada saat ini sudah dibuka, setelah PPKM yang kemarin ini kita buka, ternyata juga sudah banyak yang berkunjung ke Sukunan. Satu bulan bisa sudah mencapai sekitar 400-500 pengunjung ya. Kita batasi memang tidak semuanya kita terima dengan batasan jumlah yang minimalis. Itu sekaitan dengan pengelolaan sampah yang dikembangkan di Sukunan. Kita mulai merintis 2003-2004 dan berkembang sampai sekarang, dan alhamdulillah ya, kesadaran masyarakat untuk mulai memilah sampah itu sudah terinternalisasi di masing-masing masyarakat di Sukunan ini. Dan kami juga sangat menyambut baik rencana ataupun juga kegiatan Silatnas ya, Silaturahmi Nasional Bank Sampah yang akan digelar di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Desember. Dan itu luar biasa bagus, karena ketika sudah terjadi silaturahmi maka itu sekaligus juga akan membangun kekuatan yang tadinya barangkali sudah mulai melemah, akhirnya bangkit kembali. Dan ketika ada masalah, dengan adanya silaturahmi itu nanti akan bisa mencari solusi bersama ya, sesuai dengan tema, yaitu membangun bank sampah yang mandiri, kemudian kreatif, inovatif, solutif, dan itu akan bisa membangun sirkular ekonomi Indonesia,
yang tangguh untuk Indonesia tumbuh. Selamat untuk rencana Silatnas Bank Sampah di Yogyakarta. Silatnas untuk semua bank sampah Indonesia. Terima kasih. Atas nama JPSM Kabupaten Bantul, kami ucapkan selamat dan sukses untuk Silatnas Bank Sampah yang kedua di Yogyakarta ini. Semoga dengan adanya Silatnas di Yogyakarta ini senantiasa membawa manfaat, bank sampah semakin berkembang, kemudian pengurus-pengurusnya juga kapasitas semakin meningkat. Dan jangan lupa satu hal, silaturahmi adalah hubungan kasih sayang. Terima kasih. Bersyukur alhamdulillah bisa terselenggara Silatnas kedua tahun 2021 yang mempertemukan bank sampah ya di seluruh Indonesia, hingga kemudian nanti bisa saling berdiskusi, berkomunikasi, kemudian bertukar wawasan, terutama baik dari sisi pengelolaan sampah, kemudian dari sisi manajemen, kemudian dari sisi kendala, tantangan, peluang, dan juga dari sisi teknologi. Dari semuanya itu, pada kesempatan yang berbahagia dalam Silatnas ini tentu saja akan menjadi satu bentuk wadah untuk memberikan jawaban terhadap semua tantangan, perkembangan, dan juga nanti ke depan adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada dari bank sampah yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Silatnas yang kedua ini harapannya juga bisa meningkatkan peran serta bank sampah yang kemudian bisa meningkatkan dalam kaitan pengelolaan sampah di Indonesia, dalam arti untuk meningkatkan neraca pengelolaan sampah di Indonesia hingga mungkin bisa mencapai target 30% reduksi dan 70% pengelolaan sampah. Nah, kita berharap semoga acara Silatnas 2021 yang kedua ini berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan satu dampak positif dan nilai tambah untuk pengelolaan sampah di Indonesia di masa yang akan datang. Untuk persiapan yang kami selenggarakan untuk di Gerahadi nanti ini maksimal kita untuk persiapan dari sudah 1 minggu yang lalu. Kita usahakan untuk checklist dari kamar-kamar yang kami sediakan, tempat tidur dan ruang pertemuannya dan ruang makan kita siapkan untuk semuanya. Alhamdulillah pada tahun ini untuk Silatnas yang kedua direncanakan hanya 200, sampai saat ini sudah hampir mencapai 400. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan Silatnas yang ada di Jogja ini berjalan lancar, tertib, dan aman. Ini kami dari panitia lokal sudah mempersiapkan dari jauh-jauh untuk bisa menanggapi Bapak Ibu semua peserta Silatnas. Terima kasih.